Saya dilatih untuk menjadi atlet senam selama 2 tahun di Hunan, Cina pada tahun 1970-an. Ketika saya di bangku kelas 1 SD, pemerintah ingin mentransfer dan membiayai saya ke sekolah-sekolah para atlet. Tetapi ibu saya yang tangguh berkata tidak, orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. Setelah melalui revolusi budaya, mereka yakin hanya ada satu cara yang pasti untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu pekerjaan yang aman dengan gaji yang besar. Apakah saya menyukai pekerjaan tersebut tidaklah penting, tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina. Itu adalah saya memainkan piano hayalan saya. Seseorang penyanyi opera harus mulai berlatih sejak usia dini untuk belajar akrobat. Jadi saya mencoba segala hal supaya saya bisa bersekolah di sekolah opera. Saya bahkan mengirim surat ke kepala sekolah di sana dan ke satu pembawa acara radio, tapi tidak ada satu orang dewasa pun yang menyukai ide saya. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius, hanya teman-teman sayalah yang mendukung, tapi mereka semua anak-anak. Mereka sama tidak berdayanya seperti saya. Jadi di usia 15, saya tahu saya sudah terlalu tua untuk dilatih. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa sepanjang sisa hidup saya semacam kebahagiaan kelas 2 merupakan yang terbaik yang dapat saya raih. Tapi itu sangatlah tidak adil, jadi saya bertekad untuk mencari panggilan lain. Tidak ada yang bisa mengajari saya. Biarkan saja. Saya berpaling ke buku-buku, saya memuaskan rasa lapar, saya akan saran orang tua. Dari buku yang ditulis oleh keluarga penulis dan musisi, Correspondence in the Family of Fowley, saya menemukan teladan saya akan wanita yang independen, di mana tradisi Konfusianisme menginginkan kepatuhan, dan saya belajar untuk menjadi efisien berkat buku ini. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca buku-buku ini. Saya tiba di Amerika tahun 1995. Jadi buku apa yang pertama saya baca di sini? Buku-buku yang dilarang di Cina, tentu saja. The Good Earth adalah buku mengenai kehidupan petani-petani Cina. Itu bukanlah sesuatu yang cocok untuk propaganda. Alkitab merupakan buku yang menarik tapi aneh. Itu merupakan topik untuk hari lain. Tapi perintah kelima memberikan saya pencerahan. Hormatilah saya dan ibumu. Hormat, kata saya, ini berbeda sekali dan terdengar lebih baik daripada patuh. Jadi hal tersebut menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap Konfusianisme yang penuh rasa bersalah dan memulai lembaran baru dengan orang tua saya. Interaksi dengan budaya baru juga membuat saya terbiasa untuk membandingkan bacaan yang satu dengan yang lain. Banyak sekali pengertian yang saya dapatkan, misalnya awalnya saya merasa peta ini aneh, karena inilah peta yang dipakai oleh murid-murid di Cina. Tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa Cina tidak harus berada di tengah-tengah dunia. Di dalam sebuah peta terdapat perspektif seseorang. Membandingkan bacaan bukanlah sesuatu yang baru. Hal tersebut merupakan cara yang biasa dilakukan di dunia akademis, bahkan ada bidang-bidang penelitian, semacam perbandingan agama dan perbandingan sastra. Membandingkan dan membedakan memberikan pengertian yang lebih lengkap dan akan sebuah topik bagi para cendekiawan. Jadi saya berpikir jika membandingkan bacaan berguna untuk penelitian, mengapa tidak dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mulai membaca buku secara berpasangan. Saya membaca baik buku-buku mengenai tokoh-tokoh Benjamin Franklin, karya Walter Isaacson, John Adams, karya David McCullough.
yang terlibat di kejadian yang sama atau berteman melalui pengalaman yang sama. Personal History karya Katharine Graham, The Snowball Warren Buffett, and The Business of Life karya Alice Roder. Saya juga membandingkan cerita yang sama dengan aliran yang berbeda, atau kisah-kisah serupa dari budaya yang berbeda, seperti yang telah ditulis oleh Joseph Campbell di bukunya The Power of Myth karya Joseph Campbell. Misalnya baik Kristus maupun Buddha menjalani 3 godaan. Godaan Kristus, godaannya adalah hal-hal ekonomis, politik, dan spiritual. Sedangkan Buddha ketiganya adalah hal-hal psikologis, nafsu, ketakutan, dan tugas sosial. Jadi apabila Anda mengerti satu bahasa asing, menarik juga membaca buku favorit Anda dalam 2 bahasa berbeda. The Way of Chuang Tzu by Thomas Merton. Bukannya kehilangan arti karena terjemahan, malah saya mendapat banyak hal. Misalnya melalui terjemahan saya mengetahui secara harafiah bahasa Cina kebahagiaan berarti kesenangan cepat. Secara harafiah pula bahasa Cina mempelai wanita berarti ibu baru. Buku-buku telah memberikan saya pintu ajaib untuk berhubungan dengan banyak orang di masa lalu dan di masa sekarang. Saya tahu saya tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Impian yang musnah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan banyak orang lain. Saya mulai percaya bahwa menjadi nyata bukanlah tujuan satu-satunya dari mimpi. Tujuan yang paling penting adalah untuk menghubungkan kita dengan asal impian itu sendiri. Dari mana kerinduan untuk itu berasal? Dari mana kebahagiaan itu sendiri berasal? Anda dapat mempelajari ini bahkan dari impian yang telah musnah. Jadi, karena buku-bukulah saya ada di sini hari ini, bahagia dan bersemangat lagi, seringkali dengan sebuah tujuan dan kejelasan. Jadi, semoga buku-buku selalu bersama Anda. Terima kasih.